menolak rezeki. Saya tidak menghambat rezeki sampean. Aturan Ini apa? Ini apa? Aturannya. Ini apa? Aturannya Pak Menteri. Siapa yang jamin karyawan saya? Aturannya Pak Menteri. Siapa yang jamin karyawan saya? Video ini sempat viral di berbagai platform media sosial dan narasinya adalah seorang pemilik warung makan non-halal mengamuk ketika rumah makannya dirazia Satpol PP di bulan Ramadan. Saya tidak berbicara sama aturannya. Saya mau makan. Kurang apa kami menutup kok? Sudah. Kenapa kalian bisa menolak rezeki? Saya tidak menghambat rezeki sampean. Aturan. Ini apa? Ini apa? Ini apa? Aturannya Pak Menteri. Siapa yang jamin karyawan saya? Aturannya Pak Menteri. Siapa yang jamin karyawan saya? Saya tidak tinggi kalau bapaknya tinggi. Saya turun tangan. Saya menolak. Kami Panggil itu sinanya panggil. Kenapa jangan? kami perlu makan juga. Kami perlu karyawan juga yang banyak yang harus kami. Kalian mau punya hati kan? Kami tutup. Kami bukan dari agama kami aja loh. Banyak yang berhubungan dengan kami. Dia mau protes peraturan ini silakan ke DPR. Kalian kan sebagai penyambung. Ya, boleh. Dari video yang singkat ini banyak tanggapan dari netizen yang akhirnya bisa menimbulkan berbagai multitafsir. Ada yang mengatakan bahwa Satpol PP-nya ini sepertinya kurang kerjaan. Ada pula yang mengatakan, itu kan rumah makan non-halal, kenapa harus dirazia? Kan tidak mungkin umat muslim yang menjalankan puasa tergoda untuk makan di situ. Oke, jadi daripada menjadi simpang siur, kita cek saja berita selengkapnya supaya kita tahu apa sih sebenarnya inti dari permasalahan yang terdapat di dalam video tadi. Saya melansir dari Detik Sulsel, teman-teman. Di sini dituliskan, viral pemilik warung makan non-halal di Kalsel, emosi kena razia Satpol PP. Banjarmasin, viral di media sosial Satpol PP adu mulut dengan pengelola di sebuah warung makan non-halal di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pemilik depot emosi gegara tidak terima petugas menutup usahanya dalam razia di tengah bulan puasa. Oke teman-teman, jadi kejadiannya itu terjadi di Banjarmasin ya, di Kalimantan Selatan, dan ternyata pemilik depotnya ini emosi karena warung makannya kena razia di bulan Ramadan dan disuruh untuk tutup oleh Satpol PP. Tapi kenapa sih kok bisa sampai kena razia segala? Oke, kita lanjut aja beritanya ya supaya jelas. Belakangan diketahui cekcok terjadi antara petugas Satpol PP dengan pengelola depot Cak Nin. Polemik penutupan warung makan non-halal di siang hari selama puasa itu terjadi di kawasan Jalan Veteran Banjarmasin. Kami hanya menegakkan aturan, tegas salah satu petugas bernama Mulyadi yang diketahui kasih penegakan Perda Satpol PP dan Damkar Kota Banjarmasin dalam video tersebut. Mulyadi berdahli, pihaknya hanya menegakkan aturan penutupan warung makan di tengah puasa tersebut mengacu pada Perda nomor 4 tahun 2005 tentang perubahan Perda nomor 13 tahun 2003 tentang larangan kegiatan pada bulan Ramadan. Ibu boleh buka warung jam 3 sore silakan, tapi bungkus tidak makan di tempat, papar dia. Dia menegaskan barang siapa yang melanggar Perda diancam pidana kurungan 3 bulan. Ternyata memang sudah ada Perdanya teman-teman, bahwa di Banjarmasin selama Ramadan ada aturan supaya warung makan itu ditutup. Mungkin maksudnya supaya tidak mengganggu umat yang berpuasa kali ya. Tapi menurut saya teman-teman, Perda ini terlalu berlebihan ya, karena sebenarnya menutup warung makan saja itu sudah ngaco sih. Ya kenapa? Karena bisa menghambat para pemilik warung kan untuk bisa mencari nafkah. Lagian masa jadi umat kok lemah amat, puasa harus pakai tutup-tutup warung segala. Apalagi termasuk warung yang menjual makanan non halal juga harus ditutup. Apa hubungannya? Kan gak mungkin gitu kan, ada umat Islam yang berpuasa gitu kan, tiba-tiba dia lihat ada warung makanan halal, lalu dia tergoda makan di situ. Kan gak mungkin seperti itu teman-teman. Sementara itu adalah rumah makanan halal ya. Ini sudah kacau sih, puasa ya puasa aja lah, jangan malah bikin susah orang dan menutup mata pencarian orang lain. Razia Satpol PP ini pun diprotes pengelola warung makan.
Menurutnya, aturan tersebut diskriminatif apalagi dianggap regulasi itu tanpa sosialisasi sebelumnya dan pemberitahuan aturannya tidak sampai kepadanya. Di akhir video berdurasi 6 menit 7 detik itu, akhirnya pengelola warung berkenan menutup usaha meski perekam video sekaligus ditenggarai pengelola depot masih terdengar emosi. Satpol PP lantas meninggalkan depot tersebut. Saya sendiri sebenarnya pun heran teman-teman, sudah tahun 2022 tapi kok masih ada aja sih regulasi-regulasi Perda seperti ini ya, yang jelas-jelas diskriminatif dan juga melanggar hak asasi manusia. Kenapa ya? Karena orang buka usaha, buka warung makan, pasti kan butuh duit gitu ya, untuk membayar karyawannya, untuk membayar kebutuhan hidupnya sehari-hari. Ya kalau dia nggak buka warung, nanti bagaimana cara dia menanggulangi atau menutupi kebutuhan hidupnya? Kalau Perda mau kasih uang, mau kasih santunan, dan warungnya ditutup, itu it's okay. Tapi kalau nggak ada kasih santunan, nggak ada kasih uang supaya warungnya ditutup, kan sama aja, itu membuat orang susah jadinya. Ya, beginilah teman-teman kondisi di negara kita ini ya. Di negara lain sudah berpikir untuk ke bulan, ke Mars, bahkan juga berpikir untuk berlomba-lomba menciptakan berbagai macam teknologi. Kita ini malah masih sibuk dengan ngurusin warung ditutup selama bulan puasa ya. Dan kacaunya lagi, yang menjual makanan non halal pun harus sampai kena aturan seperti ini. Kan konyol ya. Sebenarnya ini juga menjadi pembelajaran sih bagi kita semua ya teman-teman. Makanya kalau milih kepala daerah ya, carilah kepala daerah yang benar-benar punya pemikiran yang maju dan juga toleran gitu. Dan tidak terlibat di dalam politik-politik agama. Karena kalau sudah terlibat dengan politik agama, itu biasanya ya, kepala-kepala daerah yang mencalonkan diri, sudah terlibat dengan politik agama, nanti kalau mereka menang, kalau mereka maju, itu pasti ada aja nanti tuntutannya ya. Tuntutannya untuk menciptakan perda-perda yang pro dengan agama-agama tertentu. Makanya hindarilah kalau ada kepala-kepala daerah yang maju mencalonkan diri dan terbukti dia terlibat dengan adanya politik-politik agama seperti itu, lebih baik dihindari kalau nggak mau nantinya di daerah kalian itu terjadi perda-perda yang aneh yang hanya pro terhadap satu golongan agama tertentu. Oke, kabarnya teman-teman, masyarakat Banjarmasin juga sudah membuat petisi ya agar perda ini dicabut atau setidaknya diubah agar menjadi lebih relevan dan tidak menyulitkan masyarakat untuk mencari nafkah lah, tanpa harus membuat pengusaha-pengusaha warung makan tutup seperti itu dan kesulitan mencari nafkah. Jadi mereka mengadakan petisi. Ya semoga aja lah petisinya ini bisa segera dikabulkan ya teman-teman oleh pemerintah daerah Banjarmasin supaya tidak menghalangi masyarakat di sana lagi untuk mencari nafkah. Oke teman-teman, mungkin itu saja berita yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.